Assalamualaikum, hari ini saya akan mencontohkan cara tutorial langkah selanjutnya bagi autor ketika sudah selesai menyelesaikan hasil revisinya. Jadi ketika autor selesai mengupload hasil revisi dari kedua reviewer, selanjutnya nanti editor akan mengecek apakah autor sudah mengikuti komen saran perbaikan dari reviewer atau tidak, atau bila perbaikannya itu major atau resubmit, yang disuruh resubmit itu berarti dia major koreksinya, maka kami juga akan mengembalikan lagi ke reviewernya untuk mengecek apakah ini sudah artikelnya sudah diperbaiki atau tidak. Itu untuk yang revisi mayor. Adapun kalau hanya revisi minor dari reviewernya, kan biasanya hanya tim editor yang mengecek. Kalau sudah sesuai, maka akan diklik accepted. Adapun kalau revisi dari author itu masih ada yang harus diperbaiki lagi, maka kami akan mengklik revision required. Baik itu sebelumnya dia sudah revision required, atau satu sebelumnya itu resubmit. Tapi ternyata ketika dicek masih ada perbaikan lagi, maka kami akan mengklik revision required. Jadi bisa saja satu artikel itu bisa lebih sekali dia mendapatkan status revision required kalau memang dianggap perbaikannya belum benar-benar sesuai. Nah, kalau misalnya sudah accepted, maka nanti artikel Bapak dan Ibu akan masuk ke tahap in editing. Nah, di tahap in editing ini editor akan mengecek akan mengecek lagi kesesuaian artikel Bapak dan Ibu sesuai dengan panduan apa tidak. Kalau belum, akan diperbaiki, tapi perbaikan di sini itu bukan perbaikan yang banyak ya. Kalau hanya sedikit keliru di penulisan judul kah, atau tabelnya sedikit ada yang harus diperbaiki, atau ada tipu sedikit, nanti akan dibantu oleh tim editor. Adapun kalau terlalu banyak kesalahannya, maka kami akan kembalikan ke author. Nah, setelah itu, karena editor sudah selesai mengecek hasil dari reviewer, kami akan mengupload filenya, yang nanti akan author harus mengecek kembali file yang berada di tahap copy editing ini, agar nanti ketika kami sudah melakukan sedikit perbaikan dari artikel itu, kalau author merasa keberatan misalnya, bisa dikomplain. Kalau sudah oke, ya nanti tinggal diklik finish saja. Ini contohnya ya, saya sudah masuk ke akun salah satu author. Kebetulan author ini dia di jurnal Agrotech itu dia sebagai section editor dan author. Kalau tidak muncul langsung tampilan jurnal Agrotech, misalnya di jurnal lain nih, karena Bapak atau Ibu mungkin punya akun lebih dari satu di jurnal umat, kita klik my journal. Nah, di sini kan kelihatan tuh Bapak Ibu itu sudah punya berapa akun di jurnal di umat. Ini kan dia ternyata ada 2 akun, 2 jurnal gitu. Nah, karena kita mau ya kita akan masuk di jurnal Agrotech umat, kemarin submit data umat, maka klik yang di jurnal Agrotech umat. Dia kebetulan akun ini dia berperan sebagai session editor dan author. Nah, kita klik yang sebagai author ya. Ini yang aktif, berarti ini yang sekarang lagi berproses. Ini yang sudah publish ya. Kalau sudah masuk arsip, kalau sudah publish, kita klik yang aktif. Nah, seperti oke, seperti tampilannya. Terus satu diklik di statusnya. Nah, di sini ada file yang sudah diupload oleh tim editor. Ini di-download. Lalu teman-teman cek. Jadi file ini merupakan hasil recheck dari editor, sekaligus memperbaiki sedikit yang masih ada keliru di filenya sebelum kami akan publish dia. Oke, kita buka dulu filenya. Jadi mohon Bapak dan Ibu
dicek dulu ya, sehingga nanti ketika dia sudah publish artikel tidak ada komplain seperti itu. Karena ketika sudah masuk ke bagian editing, kadang-kadang ada yang kami perbaiki, apakah mungkin istilahnya ada yang keliru kita ganti kah, ataukah ada yang tipu-tipu sedikit, atau ada yang sedikit kurang sesuai dengan sistematika kami, misalnya itu akan kami edit. Jadi seperti tampilannya. Nah, seperti itu. Dicek lagi aja. Ingat-ingat atau dibandingkan dengan artikelnya yang pertama, yang terakhir dikirim untuk revisi itu ya. Nah, kalau teman-teman menganggap ya sudah oke gitu, kalau oke langsung klik acknowledgement di sini ya. Oke gitu. Atau kalau belum, desa belum, mungkin Bapak dan Ibu masih pengen merevisi ininya, bisa nanti tinggal di-upload file baru, tinggal klik choose file. Seperti itu. Misalnya. Nah, gitu ya. Kalau di-upload yang itu berarti teman-teman belum bisa mengklik ini ya. Kalau memang merasa tidak sepakat dengan perubahannya, Bapak dan Ibu masih ada yang ingin berbaiki, bisa dikasih komen aja di ininya, apa namanya, di filenya. Kemudian di-upload. Nah, kalau memang tidak sepakat dengan editan kami, kemudian di-upload filenya, berarti tidak boleh menekan ini dulu ya. Ini tandanya kalau sudah komplit prosesnya. Nah, tapi kalau teman-teman merasa sudah oke dengan editan dari kami, maka langsung aja klik ini ya. Oke. Karena kalau sudah klik itu, berarti dianggap auto sudah oke ya. Nggak bisa direvisi lagi seperti itu maksud saya. Oke. Nah, kalau sudah, nggak bisa ngerut lagi ya. Nah, setelah itu nanti editor akan bekerja lagi. Kalau dia memang tidak perbaikan, kami akan lanjut selesaikan di final copy edit. Kalau teman-teman ada perbaikan di sini, maka di sini ada plus lagi di nomor 3 ya. Seperti itu. Kemudian teman-teman nanti tuh akan ada 2 kali autor harus memberikan informasi. Pertama di bagian copy editing, yang kedua nanti terakhir di bagian proofreading. Jadi nanti di sini akan muncul request ya. Oke, nanti akan saya contohkan lagi. Sekian untuk tutorial tahapan copy editing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.